Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini kita coba membahas perihal politik identitas. Ya, seperti banyak orang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Kalau menurut Compong ada salahnya dan ada benarnya. Salahnya di mana? Sebetulnya Pak Anies itu beliau bukan bapak politik identitas, tapi lebih kepada beliau menggunakan ya politik identitas sebagai sarana kampanyenya, sebagai alat perjuangannya. Oke, sebelum kita sampai kepada apa itu politik identitas, itu sebaiknya kita harus memahami apa itu politik identitas. Jadi politik identitas adalah sebagai sarana perjuangan melalui politik dengan menggunakan identitas. Identitas apa? Keagamaan, suku, ya, aliran, ya, ras, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi menggunakan sarana identitas dan itu clear. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuannya apa ya? Tujuannya jelas sebagai alat perlawanan. Sehingga di luar identitas mereka, itu mereka mengatakan bahwa itu adalah lawan ataupun musuh. Jadi lebih kepada itu. Jadi bukan membahas bagaimana program kerja kompetitornya, tapi lebih kepada ini tidak sama dengan saya, maka ini adalah musuh ataupun lawan. Sehingga apa ciri-ciri daripada politik identitas itu homogen. Ya, mereka tidak menerima keheterogenan, mereka tidak menerima kebinekaan. Oke, itu mengenai politik identitas. Lalu kenapa Anies itu menggunakan sarana politik identitas sebagai alat kampanyenya? Yang pertama, ya, Anies itu sadar sekali kalau dia adalah keturunan Yaman. Nah, seperti kita ketahui, orang-orang keturunan Yaman bagi kita sebagian penduduk Indonesia itu sangat dihormati dan sangat dihargai, ya, seperti apa yang pernah dikatakan Bapak Hendro Priyono. Jadi memang dia sadar sekali bahwa dia adalah keturunan Yaman, sehingga ya punya nilai jual. Lalu yang kedua adalah junjungannya atau pemilihnya atau pengikutnya itu adalah orang-orang yang kontra kepada pemerintah. Tapi tidak terbatas kontra terhadap program kerja pemerintah atau hasil kerja pemerintah, tapi lebih kepada sudah mengarah bahwa tadi identitas mereka tidak sama dengan kita, dan ini dikemas sedemikian rupa sehingga sampailah pada fase kebencian. Kalau orang sudah sampai kepada kebencian, ini mantap ini. Jadi apapun yang kita sampaikan, orang tersebut akan percaya bahwa pemerintah itu adalah orang atau bani yang menjolimi kelompok kita. Seperti itulah kemasannya. Lalu yang kedua, ya, kalau kita melihat Anies sangat piawai sekali memainkan ya narasi-narasi politik yang sifatnya itu perihal keadilan sosial, bahwa program pemerintah yang ada sekarang itu tidak berpihak kepada kelompok kita. Jadi seolah-olah ya bahwa kita ini itu dijolimi. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Ya, padahal kalau kita perhatikan pemerintah dengan mayoritas umat muslim tentu semua itu terbuka kesempatan bagi siapapun
Ya, jadi tidak ada sebagian kelompok seolah-olah dalam tanda kutip dizolimi atau dikriminalisasi. Nah, tapi Anies selalu menggunakan kata-kata keadilan. Ya, seperti kita bisa lihat pada saat beliau setelah dilantik menjadi gubernur, beliau mengatakan kita ini pribumi yang dijajah. Nah, itu artinya apa? Artinya Anies itu ingin mengangkat bahwa orang itu ya kelompok pribumi tertentu yaitu merasa dijajah. Padahal tidak ada yang menjajah. Nah, tapi itulah yang digaung-gaungkan, ya. Jadi beliau pandai sekali memainkan narasi yang sifatnya itu ya membakar emosi orang lain. Nah, keempat, Anies ini ya tidak punya kemampuan, ya, prestasi kerjanya itu tidak mempunyai daya saing, ya, yang mempunyai ya nilai tambah bagi dia. Jadi memang prestasinya nggak ada. Ya, kalau kita lihat hasil kerjanya di Jakarta itu sama sekali amburadul. Tapi bagi junjungannya, glorifikasi Anies bahwa dia sukses, itu luar biasa. Karena tadi sudah masuk di fase kebencian yang sudah bodoh. Jadi konsepnya Pak Anies itu adalah konsep pembodohan. Ya, konsep pembodohan, strategi pembodohan dengan menggunakan sarana politik identitas. Wah, itu manjur sekali. Ya, kalau kita lihat bagaimana ya pembodohan yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan di kota Jakarta. Satu, kita bisa lihat bagaimana program banjir di Jakarta. Itu kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Anies itu adalah strategi pembodohan kepada warga Jakarta. Ya. Mengatasi banjir dengan menggunakan toa. Bahwa RW, RT itu diberikan toa untuk mengumumkan bahwa ini banjir. Nah, pertanyaannya banjirnya hilang tidak? Ya, tidak kan? Nah, tapi itulah yang dilakukan Anies. Dan jangan lupa di balik program itu ada dana atau biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Yang kedua, kalau kita melihat lagi adalah polemik naturalisasi dan normalisasi. Ini saja yang dibahas, tapi dikerjakan tidak. Ya, seperti contoh, beliau mengatakan, naturalisasi. Nah, kalau di kota Jakarta, naturalisasi itu mungkin jauh lebih sulit. Karena apa? Karena lahannya sudah sempit. Seperti kita ketahui, naturalisasi itu kalau sungai itu perlu kemiringan tebingnya, ya, sehingga diperlukan lahan yang cukup luas. Nah, sehingga normalisasilah yang cocok untuk kota Jakarta dengan lokasi yang sangat sempit. Tapi itu pun tidak dilakukan. Kita bisa lihat per hari ini bagaimana Pak Heru membersihkan selokan Kali Ciliwung itu luar biasa kotornya. Semua sungai sekarang bersih. Kenapa? Karena memang selama ini tidak dikerjakan oleh Anies Baswedan. Hanya berdebat di naturalisasi dan normalisasi. Yang ketiga, pembodohan yang ketiga itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah terdahulu itu melawan sunatullah. Air itu harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan lewat gorong-gorong besar. Nah, bagi kaum yang sudah dibodoh-bodohi itu percaya, apalagi sudah menggunakan kata sunatullah. Itu semakin percaya. Tapi itulah cara dia membodohi orang lain. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kita memasukkan air ke dalam tanah di kota Jakarta yang semuanya hampir sudah serba beton.
Nah, kecuali kita punya daerah terbuka sehingga resapan air itu di tanah itu bisa lebih cepat. Dan jangan lupa ya, itu juga menjadi ya bahasan. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang Anies adalah dia membuat sumur resapan. Nah, ini adalah bukti pembodohan Anies kepada warga Jakarta. Sekarang kita bisa saksikan bagaimana sumur resapan itu. Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI. Hasilnya justru lebih membahayakan bagi orang yang lewat. Bahkan kemarin ada informasi sudah sempat menewaskan pengguna jalan. Ya, inilah bukti bahwa strategi pembodohan Anies itu sungguh luar biasa. Dan bagi junjungan, bagi pengikutnya, ini glorifikasinya juga luar biasa. Sehingga tidak sedikit juga ya orang terkena pembodohannya seorang Anies. Nah, belum lagi kalau kita melihat bagaimana Anies suka menggonta-ganti. Ya, kita lihat jalan lah. Ya, beberapa jalan di kota Jakarta itu diganti. Memang tujuannya adalah ingin mengangkat kepahlawanan orang-orang Betawi yang ada di Jakarta sehingga disematkanlah dalam bentuk nama jalan. Tetapi penggantian nama jalan itu sendiri ini kan tidak semudah seperti apa yang dikatakan oleh seorang Anies. Kita harus merubah nama KTP kita, ya belum lagi sertifikat, belum lagi SIM, belum lagi STNK. Wah, ini kan rumitnya luar biasa. Ya. Nah, sehingga banyak komplain dari warga Jakarta sendiri bahwa apa yang dilakukan Anies itu memang aneh-aneh. Belum lagi ya rumah sakit diganti rumah sehat. Memang terkesan tidak punya strategi yang hebat untuk kota Jakarta. Strateginya itu adalah strategi pembodohan yang memang tidak pernah dipikirkan orang lain seperti itu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang sudah bodoh, wah ini Anies ini luar biasa. Padahal itu adalah pembodohan. Apa akibatnya dialami kota Jakarta? Kita bisa membuktikan bagaimana Jakarta saat ini setelah Pak Heru menjabat. Semua kebobrokannya itu terbongkar. Bahwa keberpihakan kepada warga Jakarta, itu sudah omong kosong. Ya. Pertanyaannya apakah kita mau di kemudian hari Presiden Indonesia yang suka membodoh-bodohi warganya? Kalau compong amit-amit. Oke.